Suamiku menceraikan dan mengusirku saat hujan deras hanya karena aku miskin. Dia bahkan melempar kartu ATM usang milik almarhum ayahku ke genangan air, sambil berkata itu hanya sampah. Tapi, saat aku membawa kartu itu ke bank untuk membeli makanan, satu ruangan gempar. Kepala cabang lari ketakutan dan bersujud di kakiku. Ternyata, sampah yang dibuang suamiku adalah... Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit sore itu seakan turut berduka mengiringi nasib malang yang menimpa Amira. Hujan deras mengguyur kota tanpa ampun, menciptakan genangan air keruh di jalanan aspal depan rumah mewah bercat putih itu. Di teras rumah yang megah, seorang wanita berhijab dengan pakaian basah kuyup sedang berlutut memunguti pakaiannya yang berserakan di lantai. Koper tua miliknya tergeletak dalam kondisi terbuka, karena baru saja dilempar dengan kasar dari dalam rumah. Amira berusaha menahan air matanya, namun butiran bening itu tetap jatuh bercampur dengan air hujan yang membasahi wajahnya yang pucat. Di hadapannya berdiri Fandi, mantan suaminya yang baru saja resmi menceraikannya pagi tadi di pengadilan agama. Fandi menatap Amira dengan pandangan jijik, seolah wanita yang pernah menemaninya selama 5 tahun itu adalah kotoran yang harus segera dibuang. Fandi tidak sendirian. Di sampingnya berdiri Luna, wanita muda dengan riasan tebal dan pakaian yang sangat mencolok. Luna menggelayut manja di lengan Fandi, sambil menatap Amira dengan senyum kemenangan yang menyakitkan hati. Tidak ketinggalan, Ibu Sukma, ibunda Fandi, berdiri di ambang pintu dengan tangan berkacak pinggang. Wajah tua itu memancarkan kepuasan yang luar biasa melihat menantunya menderita. Ibu Sukma sudah lama ingin menyingkirkan Amira, karena ia menganggap Amira tidak selevel dengan keluarga mereka yang terpandang. Bagi Ibu Sukma, Amira hanyalah gadis kampung miskin yang beruntung bisa dinikahi oleh anaknya yang sukses. Namun keberuntungan itu menurutnya harus segera diakhiri agar Fandi bisa mendapatkan wanita yang lebih pantas, yaitu Luna yang mengaku berasal dari keluarga kaya raya. Fandi menendang salah satu baju gamis Amira yang belum sempat dimasukkan ke dalam koper. Ia berteriak agar Amira segera pergi dari pekarangan rumahnya, karena ia muak melihat wajah mantan istrinya itu. Fandi mengatakan bahwa mulai detik ini rumah itu adalah milik dia dan Luna sepenuhnya. Ia memperingatkan Amira untuk tidak pernah menginjakan kaki lagi di sana, atau ia akan memanggil satpam untuk menyeret Amira keluar seperti hewan. Amira mencoba berbicara dengan suara bergetar, meminta sedikit belas kasihan agar ia diperbolehkan berteduh setidaknya sampai hujan reda, karena ia tidak membawa uang sepeser pun untuk ongkos kendaraan. Dompetnya telah disita oleh Ibu Sukma dengan alasan sebagai ganti rugi atas biaya makan dan tempat tinggal yang dinikmati Amira selama menjadi istri Fandi. Mendengar permintaan Amira, Ibu Sukma justru tertawa keras. Tawa itu terdengar sangat nyaring di antara suara gemuruh petir. Ibu Sukma melangkah maju dan menatap Amira dengan tatapan merendahkan. Ia berkata bahwa Amira seharusnya bersyukur tidak dituntut ganti rugi lebih banyak, karena selama ini Amira hanya menjadi benalu di keluarga mereka. Ibu Sukma menuduh Amira tidak becus mengurus rumah tangga, dan tidak bisa memberikan keturunan laki-laki yang diinginkan keluarga besar. Padahal Amira tahu betul bahwa masalah kesuburan itu ada pada Fandi. Namun Amira selalu menutupinya demi menjaga kehormatan suaminya di mata orang lain. Kini pengorbanan dan kesabarannya dibalas dengan tuba. Ibu Sukma menegaskan bahwa tidak ada tumpangan gratis lagi, dan menyuruh Amira pergi saat itu juga. Luna ikut memanaskan suasana. Ia berbisik kepada Fandi, bahwa kehadiran Amira membuat udara di sekitar rumah menjadi bau kemiskinan. Fandi yang termakan hasutan itu segera masuk ke dalam rumah sebentar dan kembali dengan membawa sebuah dompet kulit tua yang sudah lusuh. Itu adalah dompet peninggalan almarhum ayah Amira, Tuan Malik, yang meninggal setahun lalu. Fandi melempar dompet itu tepat ke wajah Amira. Amira terkejut dan segera menangkap dompet itu. Fandi berkata dengan nada mengejek bahwa ia menemukan dompet sampah itu di laci meja rias, dan merasa benda itu hanya mengotori rumah mewahnya. Ia menyuruh Amira membawa serta barang rongsokan peninggalan ayahnya yang miskin itu. Menurut Fandi, mungkin di dalamnya masih ada recehan untuk membeli kerupuk. Amira memeluk dompet tua itu dengan erat. Hanya itu satu-satunya kenangan yang ia miliki dari ayahnya. Tuan Malik semasa hidupnya memang dikenal sebagai orang yang sangat sederhana, bahkan cenderung terlihat kekurangan. Ayahnya hanya bekerja serabutan dan sering sakit-sakitan di masa tuanya. Amira teringat pesan terakhir ayahnya sebelum meninggal dunia. Ayahnya memberikan kartu ATM yang ada di dalam dompet itu dan berpesan agar Amira hanya menggunakannya jika ia berada dalam kondisi sangat terdesak, terhina, dan tidak punya siapa-siapa lagi.
Selama ini Amira tidak pernah menyentuhnya karena ia merasa Fandi masih mampu menafkahinya, dan ia tidak ingin menyusahkan peninggalan ayahnya yang mungkin isinya tidak seberapa. Namun sekarang, kondisi terdesak itu benar-benar terjadi di depan matanya. Ibu Sukma kembali berteriak mengusir Amira. Ia bahkan mengambil selang air yang ada di taman dan menyemprotkan air ke arah Amira untuk memaksanya pergi. Amira yang kedinginan dan basah kuyup akhirnya menyerah. Dengan sisa tenaga yang ada, ia menutup kopernya yang rusak, menyeretnya dengan susah payah keluar dari gerbang rumah yang pernah ia rawat dengan penuh kasih sayang. Di belakangnya, ia masih bisa mendengar suara tawa Ibu Sukma, Fandi, dan Luna yang bersahut-sahutan merayakan kepergiannya. Pagar besi otomatis itu tertutup perlahan, memisahkan Amira dari kehidupan masa lalunya yang penuh kepalsuan. Amira berjalan tertatih-tatih menyusuri trotoar di bawah hujan lebat, tanpa tujuan, tanpa uang, dan dengan hati yang hancur berkeping-keping. Amira berjalan cukup jauh, hingga kakinya terasa lecet dan perih. Ia berhenti di sebuah halte bus yang sepi untuk berteduh. Tubuhnya menggigil hebat karena pakaian basah yang menempel di kulit. Perutnya mulai terasa perih, karena ia belum makan sejak pagi akibat sibuk mengurus sidang perceraian. Ia membuka dompet tua peninggalan ayahnya dengan tangan gemetar. Di dalamnya tidak ada uang tunai selembar pun, hanya ada KTP lama ayahnya dan sebuah kartu ATM berwarna hitam pekat tanpa logo bank yang jelas. Kartu itu terlihat aneh, tidak seperti kartu ATM pada umumnya. Tidak ada hiasan gambar, hanya warna hitam polos dengan sebuah chip berwarna keemasan dan deretan angka yang timbul di permukaannya. Amira menatap kartu itu dengan ragu. Fandi selalu mengejek ayahnya sebagai orang gagal, jadi Amira tidak berharap banyak. Namun ia tidak punya pilihan lain. Ia harus mencoba mengecek apakah ada sisa tabungan ayahnya, mungkin cukup untuk membeli roti atau air mineral. Rasa lapar yang semakin menyiksa memaksa Amira untuk bangkit kembali. Ia melihat ada sebuah kantor cabang bank besar di seberang jalan yang masih buka layanan ATM-nya. Dengan langkah gontai, Amira menyeberang jalan. Penampilannya yang sangat kacau membuat beberapa orang yang berteduh di sekitar bank menatapnya dengan curiga dan jijik. Gamisnya kotor terkena lumpur, jilbabnya miring, dan wajahnya pucat pasi seperti mayat hidup. Namun Amira sudah tidak peduli lagi dengan harga dirinya. Rasa lapar dan dingin telah mengalahkan rasa malunya. Ia hanya ingin bertahan hidup malam ini. Ia masuk ke dalam ruang mesin ATM yang dingin ber-AC. Ia mencoba memasukkan kartu itu ke mesin. Namun mesin itu menolak dan memuntahkan kartunya kembali dengan layar bertuliskan pesan kesalahan yang memintanya menghubungi petugas bank di dalam. Amira panik, ia takut kartunya rusak atau sudah kadaluarsa. Dengan memberanikan diri, ia memutuskan untuk masuk ke dalam bank dan bertanya pada petugas teller. Meskipun ia tahu penampilannya mungkin akan membuat dirinya diusir. Suasana di dalam bank terasa sangat sejuk dan hening, kontras dengan keributan badai di luar sana. Lantai marmer yang mengkilap memantulkan bayangan orang-orang berpakaian rapi yang sedang mengantre. Ketika Amira melangkah masuk, security yang berjaga di pintu sempat menghalanginya dengan tangan terentang. Petugas keamanan itu menatap Amira dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan menyelidik, mengira Amira adalah pengemis yang ingin meminta sumbangan atau sekadar menumpang berteduh. Amira dengan suara lirih menjelaskan bahwa ia adalah nasabah dan ingin mengecek saldo kartu ATM-nya yang bermasalah. Security itu mendengus pelan, tampak tidak percaya, namun akhirnya membiarkan Amira masuk dengan peringatan agar tidak mengotori lantai. Amira mengangguk cepat dan berjalan menunduk menuju antrean teller yang paling sepi. Setiap langkah yang diambil Amira terasa berat, karena tatapan mata para nasabah lain yang menusuk. Mereka berbisik-bisik sambil menutup hidung, seolah Amira membawa wabah penyakit. Amira berusaha meneguhkan hatinya. Ia teringat wajah ayahnya, Tuan Malik, yang selalu tersenyum sabar meski dihina orang. Amira memegang erat kartu hitam itu di tangannya yang dingin. Giliran Amira tiba. Ia maju ke meja teller. Di balik meja kaca, duduk seorang pegawai wanita muda dengan riasan wajah sempurna dan seragam yang licin. Pegawai itu menatap Amira dengan alis berkerut. Jelas sekali ia merasa terganggu melayani nasabah dengan penampilan sekacau Amira. Tanpa senyum ramah yang biasa diberikan pada nasabah lain, pegawai itu bertanya dengan nada ketus tentang apa keperluan Amira datang ke sana. Amira meletakkan kartu hitam polos itu di atas meja konter. Ia menjelaskan dengan suara parau bahwa ia ingin mengecek saldo karena mesin ATM menolak kartunya. Pegawai teller itu mengambil kartu tersebut dengan ujung jari, seolah jijik menyentuhnya. Ia membolak-balik kartu itu dan tersenyum sinis. Ia berkomentar bahwa ia belum pernah melihat kartu sejelek itu, tanpa logo bank dan terlihat seperti mainan anak-anak. Pegawai itu bahkan menyarankan Amira untuk membuangnya saja, karena pasti itu kartu yang sudah tidak aktif atau palsu. Amira memohon agar pegawai itu mencoba mengeceknya sekali saja di sistem komputer.
Dengan helaan napas panjang tanda kekesalan yang disengaja, pegawai itu akhirnya menggesek kartu tersebut ke alat pembaca kartu di mejanya sambil memutar bola mata, bersiap untuk mengusir Amira begitu layar menunjukkan pesan error. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat suasana bank yang tenang berubah seketika. Begitu kartu itu tergesek, komputer teller mengeluarkan bunyi beep yang panjang dan tidak wajar. Layar monitor yang tadinya menampilkan menu standar tiba-tiba berubah warna menjadi merah menyala. Bukan merah tanda bahaya kerusakan, melainkan latar belakang merah marun dengan lambang singa emas di tengahnya. Tulisan besar, Access Grant, V5 Level 0, Owner, berkedip-kedip di layar. Pegawai teller itu terlonjak kaget di kursinya. Matanya terbelalak menatap layar monitor seolah melihat hantu. Tangannya gemetar hebat, hingga ia menjatuhkan pulpen yang dipegangnya. Wajahnya yang tadi angkuh kini berubah pucat pasi, darah seolah terkuras habis dari wajahnya. Amira yang bingung melihat reaksi pegawai itu bertanya dengan cemas, apakah ada yang salah dengan kartunya, atau apakah saldonya kosong. Namun pegawai itu tidak mampu menjawab. Mulutnya ternganga tapi tidak ada suara yang keluar. Tiba-tiba, pegawai itu berteriak dengan suara melengking yang memecah keheningan ban. Ia berteriak memanggil atasannya dengan panik. Ia berseru, "Bu, cepat lihat ini. Ibu harus lihat ini sekarang juga." Teriakan itu membuat seluruh nasabah dan staf lain menoleh kaget. Suasana menjadi tegang. Amira mundur selangkah, ketakutan, mengira ia telah melakukan kesalahan fatal atau kartunya dianggap hasil curian. Ia sudah bersiap untuk lari karena tidak sanggup jika harus dituduh macam-macam. Detik berikutnya, pintu ruangan kepala cabang di bagian belakang terbuka dengan kasar. Seorang pria parubaya bernama Pak Yoga berlari keluar dengan tergesa-gesa. Ia mendengar alarm khusus yang hanya berbunyi jika ada nasabah level tertinggi yang mengakses sistem. Pak Yoga berlari menuju meja teller tempat Amira berdiri. Napasnya terengah-engah. Ketika ia melihat layar monitor yang masih berkedip merah dengan lambang singa emas, lutut Pak Yoga terasa lemas. Ia menatap kartu hitam yang tergeletak di meja, lalu menatap Amira yang berdiri ketakutan dengan pakaian basah kuyup. Bukannya marah atau mengusir, Pak Yoga justru melakukan hal yang membuat semua orang di sana tercengang. Ia segera merapikan jasnya, lalu membungkuk hormat 90 derajat di hadapan Amira. Sikapnya sangat takzim, seolah ia sedang menghadap seorang ratu. Pak Yoga berkata dengan suara bergetar penuh hormat, meminta maaf atas keterlambatan penyambutannya. Ia menyebut nama lengkap ayah Amira, Tuan Malik, dan menyatakan bahwa pihak bank sudah menunggu kedatangan pewaris kartu ini selama 1 tahun terakhir. Amira ternganga, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pak Yoga dengan cekatan mengambil kartu itu dengan kedua tangannya, memperlakukannya seperti benda pusaka yang sangat suci. Ia kemudian mempersilakan Amira untuk masuk ke ruangan khususnya, menjauh dari tatapan orang-orang yang kini memandang Amira dengan rasa penasaran yang luar biasa. Security yang tadi menghalangi Amira kini buru-buru membukakan jalan sambil menunduk takut. Di dalam ruangan mewah yang hangat dan berkarpet tebal, Amira duduk di sofa kulit yang empuk. Pak Yoga memerintahkan stafnya untuk membawakan handuk hangat, minuman coklat panas, dan makanan ringan terbaik yang mereka miliki. Setelah Amira sedikit lebih tenang, Pak Yoga duduk di hadapannya dan mulai menjelaskan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Pak Yoga mengungkapkan bahwa Tuan Malik, ayah Amira, bukanlah orang miskin seperti yang terlihat. Ayahnya adalah seorang investor legendaris, seorang konglomerat bayangan yang memiliki saham mayoritas di bank ini dan berbagai perusahaan properti raksasa lainnya. Tuan Malik sengaja hidup sederhana dan menyembunyikan kekayaannya untuk melindungi Amira dari orang-orang jahat yang hanya menginginkan hartanya. Kartu hitam itu adalah kunci akses utama ke seluruh aset likuid yang ditinggalkan Tuan Malik khusus untuk Amira. Amira masih sulit mencerna informasi itu. Ia bertanya dengan ragu berapa saldo yang ada di dalam kartu tersebut. Pak Yoga tersenyum lembut, lalu memutar layar tabletnya ke arah Amira. Di sana tertera deretan angka yang sangat panjang, begitu panjang hingga Amira harus menyipitkan mata untuk menghitung jumlah nolnya. Itu bukan jutaan, bukan miliaran, melainkan triliunan rupiah. Pak Yoga menjelaskan bahwa dana itu adalah akumulasi keuntungan bisnis Tuan Malik selama puluhan tahun yang tidak pernah diambil. Pak Yoga juga menambahkan bahwa ada satu instruksi khusus dalam wasiat Tuan Malik. Harta ini baru boleh dibuka aksesnya ketika putrinya datang dalam keadaan hancur, karena Tuan Malik ingin memastikan bahwa putrinya sudah melihat wajah asli orang-orang di sekitarnya sebelum ia memiliki kekuatan untuk membalas atau menolong mereka. Air mata Amira kembali menetes, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena rasa haru yang mendalam atas kasih sayang ayahnya. Ayahnya tahu bahwa suatu hari Amira akan disakiti, dan ayahnya telah mempersiapkan payung raksasa untuk melindunginya dari badai. Di tengah keheningan ruangan itu,
Pintu diketuk pelan. Seorang pria muda berjas rapi masuk. Ia memperkenalkan diri sebagai Lukman, pengacara pribadi yang ditunjuk oleh almarhum Tuan Malik untuk mendampingi Amira begitu kartu hitam itu aktif. Lukman membawa tumpukan dokumen dan sebuah tablet. Wajahnya tenang dan sorot matanya tajam namun menenangkan. Lukman berkata bahwa permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Ia memberitahu Amira bahwa rumah mewah yang kini ditempati Fandi dan ibunya sebenarnya berdiri di atas tanah yang sertifikat aslinya ada di dalam brankas bank ini atas nama Tuan Malik, bukan atas nama Fandi seperti yang mereka klaim. Amira terkejut mendengar fakta itu. Lukman tersenyum tipis dan bertanya pada Amira, apakah ia siap untuk mengambil kembali haknya dan memberi pelajaran pada mereka yang telah menzaliminya. Amira menatap pantulan dirinya di kaca jendela, melihat wanita yang tadi lemah kini memiliki kekuatan raksasa di belakangnya. Dengan tatapan yang mulai berubah menjadi dingin dan tegas, Amira mengangguk pelan. Ia siap. Suasana di dalam ruangan VVIP bank itu kini terasa lebih hangat, namun ketegangan masih menyelimuti udara. Amira duduk terpaku menatap dokumen-dokumen tebal yang disodorkan oleh Lukman di atas meja kaca. Secangkir coklat panas yang tadi disajikan sudah mulai dingin, tak tersentuh sedikit pun karena pikiran Amira terlalu penuh dengan kejutan yang bertubi-tubi. Lukman, sang pengacara muda dengan sorot mata cerdas itu, mulai menjelaskan satu persatu rincian harta peninggalan Tuan Malik. Ternyata, ayah Amira bukan sekadar menabung uang di bank ini. Tuan Malik memiliki kepemilikan saham mayoritas di perusahaan properti tempat Fandi bekerja. Fakta ini membuat Amira terperangah hingga menutup mulutnya dengan tangan. Selama ini Fandi selalu menyombongkan diri sebagai manajer hebat yang sukses karena kemampuannya sendiri. Padahal tanpa ia sadari, ia bekerja di bawah payung perusahaan milik mertua yang selalu ia hina. Lukman menjelaskan bahwa Tuan Malik sengaja membeli saham perusahaan itu secara diam-diam 5 tahun lalu, tepat saat Fandi mulai bekerja di sana, untuk memastikan menantunya mendapatkan jalur karir yang mulus demi kebahagiaan Amira. Lukman kemudian membuka sebuah map berwarna biru tua yang berisi dokumen pertanahan. Ia menunjuk sebuah sertifikat tanah yang sangat familiar bagi Amira. Itu adalah sertifikat tanah tempat rumah mewah Fandi berdiri. Amira mengerutkan kening karena bingung, sebab setahunya Fandi selalu membanggakan bahwa sertifikat rumah itu sudah atas namanya sendiri. Lukman tersenyum tipis melihat kebingungan Amira. Ia menjelaskan bahwa apa yang dipegang Fandi hanyalah sertifikat hak guna bangunan, sedangkan hak milik atas tanah tersebut sepenuhnya masih atas nama Tuan Malik. Dulu, Tuan Malik membeli tanah itu lewat perantara agar Fandi bisa membangun rumah di atasnya, dengan niat akan membalik nama sertifikat itu sebagai hadiah ulang tahun pernikahan Amira yang kelima. Namun, karena Fandi telah menceraikan dan mengusir Amira tepat sebelum ulang tahun pernikahan itu tiba, maka proses balik nama itu batal demi hukum. Secara legal, rumah megah yang kini ditempati Fandi, Luna, dan Ibu Sukma berdiri di atas tanah milik Amira. Fandi tidak memiliki hak apapun atas tanah itu, dan bisa diusir kapan saja jika pemilik tanah menghendakinya. Air mata kembali mengalir di pipi Amira, namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata penyesalan karena baru menyadari betapa besar cinta ayahnya. Tuan Malik telah merancang jaring pengaman yang begitu rapat, seolah ia sudah memprediksi bahwa hari pengkhianatan ini akan datang. Amira merasa bersalah karena selama ini ia diam saja ketika Fandi dan Ibu Sukma merendahkan ayahnya. Ia mengira diam adalah emas, ternyata diamnya justru membuat mereka semakin semena-mena. Lukman menyerahkan sebuah amplop surat yang kertasnya sudah agak menguning. Itu adalah surat tulisan tangan Tuan Malik. Dengan tangan gemetar, Amira membukanya. Tulisan tangan ayahnya yang rapi dan tegak bersambung menyapa matanya. Isinya singkat namun sangat menyentuh hati. Ayahnya menulis bahwa ia tidak mewariskan kemewahan sejak awal, karena ia ingin Amira menemukan pendamping yang mencintainya apa adanya, bukan karena hartanya. Ayahnya berpesan, jika surat ini dibaca, berarti Fandi telah gagal menjaga amanah, dan kini saatnya Amira bangkit menjadi wanita yang mandiri dan kuat. Ayahnya meminta Amira untuk tidak menjadi pendendam yang buta, tapi menegakkan keadilan dengan cara yang elegan. Pak Yoga yang sejak tadi dia mendengarkan, kini angkat bicara. Ia menawarkan bantuan penuh dari pihak bank untuk memfasilitasi kebutuhan Amira. Sebagai nasabah prioritas utama, Amira berhak mendapatkan fasilitas tempat tinggal sementara yang jauh lebih layak daripada kembali ke jalanan. Pak Yoga menawarkan sebuah unit penthouse mewah di pusat kota yang merupakan salah satu aset properti milik Tuan Malik yang selama ini dibiarkan kosong dan terawat. Amira awalnya ragu karena ia tidak terbiasa dengan kemewahan, namun Lukman meyakinkannya. Lukman berkata bahwa untuk melawan orang-orang seperti Fandi dan Ibu Sukma yang silau harta, Amira tidak bisa tampil sebagai korban yang lemah. Amira harus tampil sebagai sosok yang tak tersentuh. Penampilan dan gaya hidup Amira harus berubah total mulai malam ini.
Ini bukan soal pamer, melainkan strategi perang urat saraf untuk menjatuhkan mental lawan sebelum serangan yang sebenarnya diluncurkan. Malam itu juga, Amira diantar menggunakan mobil limosin hitam milik Ban menuju apartemen barunya. Di dalam mobil yang melaju membelah hujan yang mulai reda, Amira menatap jalanan kota yang basah. Bayangan wajah Fandi yang melempar dompet, tawa mengejek Luna, dan caci maki Ibu Sukma berputar-putar di kepalanya seperti kaset rusak. Namun rasa sakit di dadanya perlahan mulai berganti dengan tekad yang membara. Amira bersumpah dalam hati, ia tidak akan membiarkan air matanya jatuh lagi untuk pria yang tidak pantas. Ia akan mengikuti saran Lukman. Ia akan belajar mengelola aset ayahnya, ia akan belajar menjadi wanita bisnis yang disegani, dan ia akan membuat Fandi menyesal hingga ke tulang sumsumnya. Sesampainya di penthouse yang terletak di lantai teratas gedung pencakar langit, Amira berdiri di depan dinding kaca besar yang menghadap ke seluruh penjuru kota. Lampu-lampu kota berkelap-kelip di bawah sana seperti hamparan berlian. Dari ketinggian ini, masalah hidupnya terasa lebih kecil. Amira menyentuh kaca dingin itu dan berbisik pelan pada dirinya sendiri, bahwa Amira yang lama, yang penurut dan lemah, sudah mati malam ini. Besok pagi, yang akan bangun adalah Amira yang baru, pemilik tahta kerajaan bisnis Tuan Malik. Sebelum beristirahat, Lukman memberikan satu saran terakhir sebelum pamit. Ia menyarankan agar Amira tidak terburu-buru menampakkan diri di hadapan Fandi. Biarkan Fandi dan keluarganya merasa di atas angin untuk sementara waktu. Biarkan mereka terbang setinggi-tingginya dengan kesombongan mereka, karena semakin tinggi mereka terbang, semakin sakit rasa jatuhnya nanti. Lukman akan mulai bergerak di balik layar untuk mengamankan posisi Amira di perusahaan tempat Fandi bekerja. Ia akan memastikan bahwa ketika Amira muncul nanti, Fandi tidak akan punya celah sedikitpun untuk melawan. Amira menyetujui rencana itu. Ia akan menggunakan waktu beberapa minggu ini untuk merawat diri, memulihkan kesehatan mentalnya, dan mempelajari seluk-beluk bisnis ayahnya. Amira memandang pantulan wajahnya di cermin kamar mandi yang mewah. Wajahnya masih sembab, matanya bengkak, tapi ada sorot ketajaman baru yang belum pernah ada sebelumnya. Ia melepas jilbabnya yang basah, membersihkan diri, dan bersiap untuk tidur di kasur empuk yang jauh lebih nyaman daripada kasur di rumah Fandi. Malam ini adalah awal dari segalanya. 2 minggu telah berlalu sejak malam pengusiran itu. Kehidupan Fandi, Luna, dan Ibu Sukma tampak berjalan sangat sempurna. Setidaknya itulah yang terlihat di permukaan. Tanpa kehadiran Amira yang dianggap sebagai beban, mereka merasa bebas melakukan apa saja. Luna segera merombak total dekorasi rumah. Barang-barang sederhana milik Amira dibuang ke tempat sampah atau dibakar di halaman belakang. Sofa lama diganti dengan sofa kulit impor yang harganya puluhan juta. Gorden polos diganti dengan kain sutra yang menjuntai mewah. Ibu Sukma tampak sangat bahagia. Ia terus-menerus memuji Luna yang pintar menata rumah dan pandai memanjakan matanya dengan barang-barang bermerek. Setiap pagi, Ibu Sukma bisa menikmati sarapan mewah yang dipesan dari restoran mahal, bukan lagi masakan rumahan sederhana buatan Amira yang menurutnya membosankan. Bagi Ibu Sukma, menukar Amira dengan Luna adalah keputusan terbaik yang pernah dilakukan putranya. Di kantor, Fandi juga merasa dirinya sedang berada di puncak karir. Ia berjalan membusungkan dada melewati kubikel-kubikel bawahannya. Tanpa ada Amira yang sering mengingatkannya untuk berhemat atau bersedekah, Fandi merasa gajinya kini sepenuhnya miliknya. Ia baru saja mengajukan kredit mobil sport baru untuk memuaskan keinginan Luna. Fandi sangat yakin pengajuannya akan disetujui karena posisinya sebagai manajer senior di perusahaan properti ternama cukup aman. Namun, siang itu, ada sedikit keganjilan yang mulai mengusik ketenangannya. Saat rapat mingguan, Direktur Utama perusahaan, Pak Wijaya, terlihat gelisah dan tidak fokus. Pak Wijaya memberitahu seluruh jajaran manajer bahwa ada pergerakan saham yang signifikan di tingkat pusat. Ada investor misterius yang baru saja menyuntikkan dana segar dalam jumlah fantastis dan kini memegang kendali mayoritas atas keputusan strategis perusahaan. Fandi yang merasa posisinya penting mencoba bertanya siapa investor baru tersebut, berharap ia bisa mendekati orang itu untuk mengamankan karirnya. Namun Pak Wijaya hanya menggeleng dan berkata bahwa perwakilan pemilik saham baru itu belum mau menampakkan diri secara langsung. Ia hanya dikenal dengan inisial, Nyonya A, dan diwakili oleh firma hukum ternama. Fandi mengangkat bahu acuh tak acuh. Baginya, siapapun pemiliknya tidak masalah, asalkan gajinya tetap lancar dan bonusnya cair. Ia terlalu sibuk membayangkan liburan ke Eropa bersama Luna bulan depan. Ia tidak menyadari bahwa inisial itu adalah awal dari mimpi buruknya. Siang harinya, Fandi mengajak Luna makan siang di sebuah restoran eksklusif di pusat kota. Luna datang dengan gaun merah menyala dan tas tangan baru yang harganya setara motor. Mereka duduk di dekat jendela,
tertawa lepas, memamerkan kemesraan mereka agar dilihat orang banyak. Saat sedang asyik memotong steak, pandangan Fandi tertumbuk pada sebuah mobil sedan hitam mengkilap yang berhenti tepat di depan lobi restoran. Mobil itu bukan mobil sembarangan. Itu adalah jenis kendaraan yang hanya dipakai oleh pejabat tinggi atau konglomerat papan atas. Seorang sopir berseragam rapi turun dan membukakan pintu penumpang belakang. Dari dalam mobil, turun seorang wanita dengan postur tinggi semampai. Wanita itu mengenakan busana muslim modern berwarna pastel yang sangat elegan, dipadukan dengan blazer rancangan desainer ternama. Hijabnya tertata rapi, sederhana namun memancarkan aura wibawa yang kuat. Wanita itu mengenakan kacamata hitam besar yang menutupi sebagian wajahnya. Fandi menyipitkan mata. Gerak-gerik wanita itu, cara berjalannya yang tenang namun tegas, terasa sangat familiar. Jantung Fandi berdegup kencang tanpa alasan yang jelas. Ia merasa seperti melihat hantu masa lalu, namun logikanya menolak keras. Luna yang menyadari Fandi melamun segera menepuk tangannya. Ia bertanya apa yang dilihat Fandi. Fandi tersadar dan menggeleng cepat. Ia berkata bahwa ia hanya melihat mobil bagus dan berencana membelinya suatu hari nanti. Luna mencibir manja dan meminta Fandi fokus padanya. Sementara itu, wanita misterius tadi berjalan masuk ke restoran yang sama, namun ia tidak menuju area umum. Ia disambut langsung oleh manajer restoran dan diantar menuju ruang privat di lantai atas. Saat melewati meja Fandi, wanita itu sempat berhenti sejenak, hanya sepersekian detik. Fandi menahan napas. Wangi parfum yang tercium saat wanita itu lewat terasa lembut dan menenangkan, sangat berbeda dengan parfum Luna yang menyengat. Wanita itu tidak menoleh, ia terus berjalan dengan langkah pasti. Fandi merasa bulu kuduknya meremang. Ia menepis perasaan aneh itu dan kembali meyakinkan dirinya bahwa Amira sekarang pasti sedang mengemis atau menjadi pembantu di suatu tempat. Tidak mungkin wanita berkelas tadi adalah mantan istrinya. Di dalam ruang privat restoran, wanita itu membuka kacamata hitamnya. Itu adalah Amira. Wajahnya kini terlihat lebih segar dan bercahaya berkat perawatan rutin dan asupan gizi yang baik selama 2 minggu terakhir. Tidak ada lagi kantung mata hitam atau kulit kusam akibat kelelahan mengurus rumah tangga sendirian. Di hadapannya duduk Lukman yang sudah menunggu dengan setumpuk berkas. Lukman melaporkan bahwa umpan pertama sudah dimakan. Fandi baru saja menandatangani persetujuan kredit mobil sport dengan bunga yang cukup tinggi, menggunakan slip gaji dari perusahaan yang kini sahamnya dikuasai Amira. Lukman juga memberitahu bahwa Ibu Sukma mulai sering terlihat di toko perhiasan, berhutang atas nama Fandi dengan janji akan dibayar bulan depan. Gaya hidup mereka semakin boros, persis seperti yang diharapkan. Amira mendengarkan laporan itu sambil menyesap teh herbalnya dengan tenang. Ia tidak merasa senang melihat kebodohan mereka, ia hanya merasa miris. Amira memberi instruksi pada Lukman untuk membiarkan pengajuan kredit Fandi disetujui. Ia ingin Fandi merasa dunia ada di genggamannya. Ia ingin Fandi menumpuk utang sebanyak-banyaknya atas dasar kepercayaan diri yang semu. Amira berkata pada Lukman bahwa kita tidak perlu mendorong orang yang sedang berlari menuju jurang, kita hanya perlu menyingkirkan rambu peringatannya. Lukman mengangguk mengerti dan kagum dengan ketenangan kliennya. Transformasi Amira sangat cepat. Dari seorang istri yang teraniaya menjadi seorang pengatur strategi yang dingin. Amira kemudian meminta Lukman untuk mengatur jadwal inspeksi mendadak ke kantor cabang tempat Fandi bekerja minggu depan. Ia merasa sudah cukup waktu bersembunyi. Sudah saatnya ia memperkenalkan diri sebagai pemilik baru, tentu saja dengan cara yang akan membuat jantung Fandi berhenti berdetak. Amira menatap keluar jendela, melihat Fandi dan Luna yang sedang berjalan keluar menuju mobil mereka sambil tertawa-tawa. Senyum tipis terukir di bibir Amira, senyum yang mengandung arti bahwa tawa itu tidak akan bertahan lama. Senin pagi itu, suasana di kantor pusat perusahaan properti tempat Fandi bekerja terasa jauh lebih tegang daripada biasanya. Udara dingin dari pendingin ruangan seolah membeku, menciptakan atmosfer mencekam yang membuat bulu kuduk meremang. Para karyawan berlarian ke sana kemari, merapikan meja kerja mereka yang berantakan, membersihkan debu di sudut-sudut ruangan, dan memastikan penampilan mereka sesempurna mungkin. Kabar bahwa pemilik saham mayoritas yang baru akan melakukan inspeksi mendadak pagi ini, telah menyebar seperti api di padang rumput kering. Tidak ada yang tahu pasti siapa sosok misterius berinisial Nyonya A tersebut. Namun rumor mengatakan bahwa ia adalah wanita besi yang tidak segan memecat karyawan yang tidak kompeten dalam sekejap mata. Fandi berdiri di depan cermin toilet pria, sibuk merapikan dasi sutra barunya yang ia beli dengan kartu kredit kemarin. Ia menatap pantulan dirinya dengan penuh percaya diri. Sebagai manajer divisi pemasaran yang mencatat penjualan cukup baik bulan lalu, Fandi yakin posisinya aman. Ia bahkan berhayal bahwa pemilik baru ini mungkin akan terkesan dengan kinerjanya dan memberinya promosi jabatan menjadi direktur.
Fandi menyisir rambutnya ke belakang dengan gel mahal, menyemprotkan parfum berlebihan, dan tersenyum angkuh. Ia membatin bahwa siapapun pemilik baru itu, ia pasti bisa menaklukkannya dengan pesona dan kemampuan bicaranya yang manis. Fandi keluar dari toilet dengan langkah tegap, mengabaikan rekan-rekannya yang terlihat pucat karena ketakutan. Tepat pukul 9 pagi, sebuah iring-iringan 3 mobil mewah berwarna hitam pekat memasuki pelataran gedung kantor. Satpam yang berjaga segera berlari membukakan gerbang utama dengan hormat. Karyawan yang penasaran mengintip dari balik tirai jendela lantai atas. Dari mobil pertama dan ketiga, turun beberapa pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam dan AirPods di telinga mereka. Mereka adalah tim keamanan khusus yang disewa Lukman untuk memastikan keselamatan Amira. Dari mobil kedua yang paling mewah, keluarlah Lukman terlebih dahulu. Ia berdiri di sisi pintu penumpang, lalu membukanya dengan perlahan. Semua mata tertuju pada pintu mobil itu, menahan napas menunggu siapa yang akan keluar. Sepasang sepatu hak tinggi berwarna krem yang elegan menapak di aspal. Disusul dengan sosok wanita berhijab yang mengenakan setelan bisnis modern berwarna nude yang sangat pas di tubuhnya. Hijabnya dililit sederhana namun berkelas, menyatu sempurna dengan outer panjang yang melambai tertiup angin. Wanita itu memakai kacamata hitam yang menutupi matanya, namun aura kekuasaan yang memancar darinya begitu kuat hingga membuat Pak Wijaya, sang direktur utama yang menyambut di lobi, menunduk segan. Wanita itu berjalan masuk ke lobi dengan langkah pasti. Suara ketukan sepatu hak tingginya menggema di lantai marmer, seirama dengan detak jantung para karyawan yang berbaris menyambutnya. Fandi berdiri di barisan depan jajaran manajer, ia membusungkan dada dan memasang senyum terbaiknya, siap untuk menjabat tangan sang pemilik baru. Namun, ketika wanita itu berjalan melewatinya, senyum Fandi memudar perlahan. Ia mencium aroma parfum yang sangat familiar, aroma bunga melati lembut yang dulu sering ia cium saat Amira selesai mandi. Fandi menggelengkan kepalanya pelan, berusaha menepis pikiran gila itu. Tidak mungkin wanita anggun dan berkuasa ini adalah Amira, mantan istrinya yang ia usir karena miskin. Wanita ini dikelilingi oleh pengawal dan pengacara top, sementara Amira bahkan tidak punya uang untuk naik ojek. Rombongan itu tidak berhenti untuk menyapa. Mereka langsung menuju lift khusus direksi yang akan membawa mereka ke ruang rapat utama di lantai paling atas. Fandi dan manajer lainnya diperintahkan untuk segera menyusul ke ruang rapat 5 menit lagi. Fandi merasa keringat dingin mulai menetes di punggungnya. Ada perasaan tidak enak yang menjalar di perutnya, sebuah insting purba yang memperingatkannya akan bahaya besar. Di dalam ruang rapat oval yang besar dan mewah, suasana hening mencekam. Para manajer duduk di kursi mereka masing-masing dengan gelisah, menunggu kedatangan sang pemilik. Pintu ganda terbuka lebar. Lukman masuk lebih dulu dan mempersilakan kliennya duduk di kursi utama yang biasanya diduduki oleh Pak Wijaya. Wanita itu duduk dengan tenang, meletakkan tas tangannya di atas meja, lalu perlahan membuka kacamata hitamnya. Fandi yang duduk di ujung meja seberang menyipitkan mata, berusaha melihat wajah wanita itu dengan jelas di bawah sorot lampu ruangan yang terang. Ketika kacamata itu terlepas sepenuhnya dan wanita itu mengangkat wajahnya menatap forum, Fandi merasa seakan ada petir yang menyambar tepat di atas kepalanya. Dunia seakan berhenti berputar sesaat. Matanya terbelalak lebar, mulutnya terbuka sedikit saking kagetnya. Itu Amira. Benar-benar Amira. Tidak ada keraguan lagi. Bentuk matanya, hidungnya, bibirnya, semuanya adalah milik wanita yang pernah tidur di sampingnya selama 5 tahun. Namun tatapan mata itu berbeda. Dulu mata Amira selalu hangat, penuh kasih, dan penurut. Kini, mata itu sedingin es kutub utara, tajam menusuk, dan penuh intimidasi. Amira menyapu pandangannya ke seluruh ruangan, menatap satu persatu wajah manajer yang hadir, dan tatapannya berhenti tepat di wajah Fandi selama beberapa detik. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan, hanya tatapan kosong seolah Fandi adalah benda mati yang tidak berharga. Fandi ingin berteriak memanggil namanya, ingin bertanya apa yang terjadi, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia merasa lumpuh di kursinya. Amira mulai berbicara. Suaranya tenang namun tegas, berwibawa layaknya seorang pemimpin yang sudah berpengalaman puluhan tahun. Ia memperkenalkan diri sebagai Amira Malik, pemilik baru holding company yang menaungi perusahaan ini. Mendengar nama, Malik, Fandi semakin lemas. Ia baru sadar bahwa nama mertuanya adalah Malik, nama yang selama ini ia anggap sebagai nama orang tua kampung biasa. Ternyata nama itu adalah kunci dari semua kekayaan ini. Amira langsung masuk ke agenda rapat tanpa basa-basi. Ia mengkritik tajam laporan keuangan perusahaan yang menurutnya banyak kebocoran tidak perlu. Ia mempertanyakan efisiensi divisi pemasaran yang dipimpin Fandi. Divisi pemasaran, ucap Amira sambil membaca berkas di tangannya tanpa menoleh ke arah Fandi.
Saya melihat banyak pengeluaran untuk entertainment klien yang tidak sebanding dengan hasil penjualan. Apakah manajernya bisa menjelaskan? Fandi tergagap. Semua mata di ruangan itu tertuju padanya. Ia mencoba berdiri, namun kakinya gemetar. Dengan suara bergetar dan keringat bercucuran di pelipis, Fandi mencoba memberikan alasan klise tentang pentingnya menjamu klien. Amira memotong penjelasannya dengan dingin. Ia berkata bahwa ia tidak butuh alasan, ia butuh angka dan hasil nyata. Amira menegaskan bahwa di bawah kepemimpinannya, tidak ada lagi toleransi untuk ketidakefisienan dan gaya hidup mewah karyawan yang dibiayai kantor. Kalimat itu menohok ulu hati Fandi. Ia merasa Amira sedang menyindirnya secara langsung. Rapat itu berlangsung selama 2 jam yang terasa seperti 2 abad bagi Fandi. Ketika rapat selesai dan Amira beranjak pergi, Fandi mencoba mengejarnya di koridor. "Amira, tunggu!" Seru Fandi setengah berbisik karena takut didengar orang lain. Lukman segera menghalangi langkah Fandi dengan merentangkan tangannya. Amira berhenti, tapi tidak membalikkan badannya. Ia hanya menoleh sedikit, memberikan profil wajahnya yang tegas. "Maaf, Pak Fandi. Di kantor ini, panggil saya Ibu Amira atau Ibu Pimpinan. Dan jika tidak ada urusan pekerjaan yang mendesak, silakan kembali ke meja Anda. Saya tidak punya waktu untuk obrolan pribadi." Setelah mengucapkan kalimat itu, Amira kembali berjalan pergi diiringi para pengawalnya, meninggalkan Fandi yang berdiri mematung di tengah koridor. Hatinya campur aduk antara rasa takut, malu, dan bingung. Bagaimana mungkin istri yang ia buang seperti sampah kini menjadi bos besar yang menggaji dirinya? Fandi merasa tanah tempatnya berpijak mulai runtuh. Bayangan mobil sport barunya, rumah mewahnya, dan gaya hidup glamor Luna tiba-tiba terasa seperti jerat leher yang siap mencekiknya kapan saja. Ia sadar, nasibnya kini berada di ujung jari lentik wanita yang paling ia sakiti. Sepulang dari kantor, Fandi menyetir mobil sport barunya dengan pikiran kacau. Ia nyaris menabrak trotoar 2 kali karena tidak fokus. Tangannya mencengkeram setir dengan kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Bayangan wajah dingin Amira di ruang rapat terus menghantuinya. Sesampainya di rumah, Fandi berharap mendapatkan ketenangan, namun yang ia temukan justru sebaliknya. Di ruang tengah, Luna dan Ibu Sukma sedang tertawa riang dikelilingi oleh tumpukan kantong belanjaan bermerek. Mereka baru saja pulang dari mall, menghabiskan limit kartu kredit tambahan yang diberikan Fandi minggu lalu. Ibu Sukma sedang mencoba kalung emas baru di lehernya, sementara Luna sibuk memotret tas barunya untuk dipamerkan di media sosial. "Mas Fandi sudah pulang," seru Luna dengan manja tanpa melihat wajah Fandi yang pucat pasi. "Lihat Mas, aku beli tas yang mirip sama punya artis itu. Bagus kan? Oh ya, Ibu juga beli gelang baru. Kamu nggak marah kan? Kan kamu manajer hebat, bonusmu pasti besar bulan ini." Fandi melempar tas kerjanya ke sofa dengan kasar. Suara debum tas itu membuat Luna dan Ibu Sukma terlonjak kaget. Tawa mereka seketika berhenti. Ibu Sukma menatap anaknya dengan heran dan sedikit tersinggung. Ia bertanya kenapa Fandi pulang dengan wajah ditekuk seperti itu, padahal seharusnya ia senang melihat istri dan ibunya bahagia. Fandi mengusap wajahnya dengan frustrasi. Ia duduk di sofa, menatap kedua wanita di hadapannya dengan tatapan nanar. Ia bingung harus mulai bercerita dari mana. Jika ia mengatakan yang sebenarnya, mereka pasti tidak akan percaya. Atau lebih buruk lagi, mereka akan panik dan membuatnya semakin stres. "Kalian tahu siapa pemilik baru perusahaan tempatku bekerja?" tanya Fandi dengan suara serak. Luna mengangkat bahu acuh tak acuh sambil tetap mengagumi tas barunya. Ia menjawab asal bahwa mungkin pemiliknya adalah bule tua atau orang Cina kaya raya. Fandi menggeleng lemah. Ia berkata dengan suara bergetar bahwa pemilik baru itu adalah Amira. Hening sejenak menyelimuti ruangan itu. Kemudian, Ibu Sukma tertawa terbahak-bahak, diikuti oleh Luna. Mereka tertawa begitu keras sampai mengeluarkan air mata, mengira Fandi sedang membuat lelucon konyol untuk menakut-nakuti mereka agar tidak belanja lagi. Ibu Sukma menepuk paha Fandi sambil berkata bahwa lelucon Fandi sangat tidak lucu. Mana mungkin Amira si gembel itu bisa membeli perusahaan besar. Untuk makan saja susah, apalagi beli saham. "Aku serius, Bu. Aku melihatnya sendiri hari ini di ruang rapat. Dia datang dengan pengawal, dia yang memimpin rapat, dan dia memanggilku Pak Fandi dengan tatapan dingin." "Itu Amira," bentak Fandi, emosinya meledak melihat ketidaktahuan keluarganya. Tawa Luna berhenti seketika. Ia melihat keseriusan di mata Fandi. Namun egonya menolak untuk percaya. Ia berargumen bahwa mungkin Fandi salah lihat karena stres bekerja atau rindu pada mantan istrinya. Luna bersikeras bahwa di dunia ini banyak orang yang mirip.
Mungkin wanita itu hanya kebetulan mirip Amira. Ibu Sukma juga ikut menimpali. Ia yakin seyakin-yakinnya bahwa Amira tidak punya bakat menjadi orang kaya. Menurut Ibu Sukma, aura orang kaya itu bawaan lahir, dan Amira hanyalah wanita kampung yang bau bawang. Mereka berusaha meyakinkan Fandi bahwa ia berhalusinasi. Fandi yang lelah berdebat akhirnya diam, meskipun hatinya masih ragu. Ia berharap apa yang dikatakan Luna benar, bahwa itu hanya kembaran atau orang yang mirip. Keesokan harinya, sebuah undangan eksklusif datang ke meja kerja Fandi. Undangan itu berlapis emas, sangat mewah dan wangi. Isinya adalah undangan makan malam gala dinner perayaan akuisisi perusahaan yang diadakan di ballroom hotel bintang 5 tercantik di kota itu. Di bagian bawah undangan tertulis, wajib hadir bersama pasangan. Fandi menatap undangan itu dengan tangan gemetar. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan kebenarannya. Jika wanita itu benar-benar Amira, ia pasti akan melihatnya lagi malam ini. Fandi pulang lebih awal dan memaksa Luna untuk bersiap-siap. Ia menyuruh Luna memakai pakaian terbaik tapi sopan, jangan terlalu mencolok. Namun Luna yang keras kepala justru memilih gaun malam yang sangat terbuka, penuh payet berkilauan, dan riasan wajah yang sangat tebal. Luna ingin membuktikan bahwa dirinya adalah wanita paling cantik di acara itu dan ingin membuat si bos wanita itu iri. Malam itu, ballroom hotel dipenuhi oleh para pebisnis elit dan sosialita kota. Fandi dan Luna masuk dengan perasaan berbeda. Fandi merasa cemas dan waspada, matanya liar mencari sosok Amira. Sementara Luna berjalan dengan dagu di angka tinggi, merasa menjadi pusat perhatian. Padahal beberapa tamu menatapnya sinis karena pakaiannya yang dianggap salah kostum dan terlalu norak untuk acara sekelas ini. Ibu Sukma tidak ikut karena undangan hanya untuk pasangan. Namun ia menitip pesan agar Luna memotret bos baru itu untuk membuktikan bahwa Fandi salah. Tiba-tiba lampu ruangan meredup, sorot lampu sorot mengarah ke tangga utama yang melengkung indah. Pembawa acara mengumumkan kedatangan CEO baru, Ibu Amira Malik. Dari puncak tangga, Amira turun dengan anggun. Malam ini ia mengenakan gaun panjang tertutup berwarna biru midnight yang berkilauan lembut seperti langit malam. Hijabnya berwarna perak, dihiasi bros berlian asli yang memantulkan cahaya lampu. Ia tidak sendirian, ia digandeng oleh Lukman yang tampak gagah dengan tuxedo hitam. Semua tamu bertepuk tangan kagum melihat keanggunan dan kecantikan sang pemilik acara. Luna yang sedang memegang gelas minuman hampir menjatuhkannya. Matanya melotot seakan mau keluar. Mulutnya ternganga lebar. Ia mencengkeram lengan Fandi dengan kuku-kukunya yang tajam, sampai Fandi meringis kesakitan. Itu Amira, desis Luna dengan suara tercekat. Tidak mungkin. Kenapa dia bisa secantik itu? Kenapa dia bisa ada di sana? Mas, katakan padaku ini mimpi. Fandi hanya bisa menunduk. Wajahnya pucat pasi. Ketakutannya terbukti. Itu benar-benar Amira. Dan malam ini, Amira terlihat seperti ratu yang tak tersentuh. Sementara Luna di sampingnya tiba-tiba terlihat seperti badut pasar malam dengan riasan menornya. Amira berjalan menyapa para tamu penting. Ketika ia melewati meja tempat Fandi dan Luna berdiri, ia berhenti sejenak. Luna mencoba menegakkan badannya, ingin melabrak atau setidaknya menyapa dengan nada sinis untuk menutupi rasa mindernya. Heh, Amira. Jadi kamu sekarang jadi simpanan pejabat mana sampai bisa gaya-gayaan begini? Sembur Luna dengan suara yang cukup keras, membuat beberapa tamu di sekitar mereka menoleh kaget. Fandi panik dan mencoba membungkam mulut Luna, tapi terlambat. Amira menoleh perlahan. Wajahnya tetap tenang, tidak terpancing emosi sedikitpun. Ia menatap Luna dari atas ke bawah dengan tatapan menilai yang merendahkan, lalu tersenyum tipis, senyum yang sangat menakutkan. Maaf, Anda siapa? Tanya Amira dengan nada sopan yang dibuat-buat. Ah, saya ingat. Anda istri dari salah satu karyawan saya, Pak Fandi, bukan? Sepertinya selera fashion Anda perlu diperbaiki sebelum datang ke acara formal perusahaan saya. Ini bukan pesta kostum. Setelah mengucapkan itu, Amira memberi isyarat pada pelayan yang lewat. Tolong berikan tisu untuk nyonya ini, lipstiknya berantakan sampai ke gigi. Kasihan, nanti suaminya malu. Amira kemudian berlalu pergi sambil tertawa renyah bersama rekan bisnisnya, meninggalkan Luna yang wajahnya memerah padam karena malu dan marah. Fandi merasa ingin menghilang di telan bumi. Di sekeliling mereka, para tamu berbisik-bisik sambil menatap sinis ke arah Luna. Malam itu menjadi malam penyiksaan batin bagi Fandi. Ia sadar, Amira tidak perlu berteriak atau memukul untuk menyakiti mereka. Cukup dengan satu kalimat elegan, Amira telah menginjak harga diri Luna sampai rata dengan tanah. Dan ini baru permulaan. Di saku jasnya, ponsel Fandi bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal, isinya singkat,
Nikmati pestanya, Fandi. Besok kita bicara soal sertifikat tanah rumahmu. Fandi merasa lututnya lemas seketika, dunianya benar-benar akan kiamat. Suasana di dalam mobil sport Fandi terasa sangat panas, seolah oksigen di dalamnya telah terbakar habis oleh amarah yang meledak-ledak. Sepanjang perjalanan pulang dari acara pesta perusahaan, Luna tidak henti-hentinya berteriak histeris. Ia memukul-mukul dashboard mobil dengan tas mahalnya, melampiaskan rasa malu yang tak tertahankan akibat insiden di ballroom hotel tadi. Luna merasa harga dirinya telah diinjak-injak di depan ratusan orang sosialita kota. Kata-kata Amira tentang lipstik yang berantakan dan selera busana yang norak terus terngiang di telinganya, seperti kaset rusak yang menyakitkan. Luna menyalahkan Fandi karena tidak membelanya. Ia menuduh suaminya itu masih memiliki perasaan pada mantan istrinya, sehingga membiarkan Amira menghinanya begitu saja. Fandi hanya diam mencengkeram setir, rahangnya mengeras menahan emosi yang bergejolak. Ia tidak mendengarkan racauan Luna. Pikirannya sepenuhnya tersita oleh pesan singkat misterius yang masuk ke ponselnya tentang sertifikat tanah rumah mereka. Sesampainya di rumah, pertengkaran itu berlanjut hingga ke ruang tengah. Ibu Sukma yang terbangun karena suara bantingan pintu kaget, melihat menantu kesayangannya menangis meraung-raung. Luna segera mengadu pada Ibu Sukma, memutarbalikkan fakta dengan mengatakan bahwa Amira sengaja menyewa orang untuk mempermalukannya dan Fandi hanya diam saja seperti patung. Ibu Sukma tentu saja langsung tersulut emosi. Ia mengutuk Amira dengan sumpah serapah, menyebut mantan menantunya itu sebagai wanita licik yang menggunakan ilmu hitam untuk menjadi kaya mendadak. Di tengah keributan itu, Fandi berjalan gontai menuju ruang kerjanya. Ia mengunci pintu, mengabaikan teriakan istri dan ibunya di luar. Dengan tangan gemetar, ia membuka brankas kecil di balik lukisan dinding. Ia mengambil map berisi dokumen rumah yang selama ini ia banggakan. Fandi membuka lembar demi lembar dokumen itu dengan jantung berdegup kencang. Selama ini ia tidak pernah membacanya dengan teliti, karena ia percaya penuh pada pengurus legal kantor yang dulu membantunya. Saat matanya menyusuri baris demi baris kalimat hukum di sana, keringat dingin sebesar biji jagung menetes dari dahinya. Pesan ancaman itu benar. Sertifikat yang ia pegang hanyalah hak guna bangunan atas namanya. Namun sertifikat hak milik tanah tempat bangunan itu berdiri masih tercatat atas nama Tuan Malik, ayah Amira. Fandi terduduk lemas di lantai. Ia baru menyadari betapa bodohnya dirinya. Ternyata selama ini ia hanya menumpang di atas tanah milik mertuanya. Jika Amira mau, ia bisa mencabut izin penggunaan tanah itu kapan saja dan Fandi harus angkat kaki tanpa membawa apa-apa. Keesokan harinya, teror yang sesungguhnya mulai datang bertubi-tubi. Di kantor, Fandi dipanggil oleh bagian keuangan. Mereka memberitahukan bahwa seluruh bonus dan komisi penjualan Fandi untuk 3 bulan ke depan ditahan sementara dengan alasan audit internal yang diperintahkan langsung oleh pemilik baru. Gaji pokok Fandi memang masih cair, tapi jumlahnya tidak akan cukup untuk menutupi gaya hidup mewah yang sudah terlanjur ia jalani. Cicilan mobil sport, tagihan kartu kredit Luna yang menumpuk, dan biaya perawatan kecantikan Ibu Sukma, semuanya membutuhkan uang tunai dalam jumlah besar. Fandi mencoba memprotes, namun staf keuangan hanya mengangkat bahu dan berkata bahwa itu adalah prosedur standar yang tidak bisa diganggu-gugat. Fandi keluar dari ruangan dengan wajah pucat. Ia butuh uang cepat, atau ia akan hancur. Di tengah keputusasaan itu, seorang teman lama Fandi bernama Riko menghubunginya. Riko adalah seorang pengusaha yang terlihat sukses, sering memamerkan keuntungan investasi tambang digital di media sosialnya. Riko mengajak Fandi bertemu makan siang dan menawarkan sebuah peluang emas. Tanpa Fandi ketahui, Riko sebenarnya adalah kenalan Lukman yang sengaja dipasang sebagai umpan. Riko mempresentasikan sebuah proyek investasi jangka pendek dengan keuntungan 50% dalam 1 bulan. Bagi Fandi yang sedang terdesak dan butuh uang cepat untuk menutupi hutang serta membuktikan pada Amira bahwa ia juga bisa kaya, tawaran ini terdengar seperti air di gurun pasir. Riko mendesak Fandi untuk segera menyetor modal karena slot investor sangat terbatas. Fandi tergiur, namun ia tidak punya uang tunai. Pikirannya menjadi gelap. Ia teringat sertifikat rumah yang ada di brankasnya. Meskipun tanahnya milik Amira, bangunan mewahnya masih atas nama Fandi. Ia berpikir untuk menggadaikan sertifikat bangunan itu ke rentenir kenalan Riko yang prosesnya cepat dan tidak berbelit-belit seperti bank. Fandi yakin, dalam sebulan ia akan mendapatkan keuntungan investasi, menebus sertifikat itu kembali, dan sisanya bisa ia gunakan untuk membeli tanah itu dari Amira atau pindah ke rumah yang lebih besar untuk menampar wajah sombong mantan istrinya. Tanpa berdiskusi dengan Luna atau Ibu Sukma, Fandi nekat membawa sertifikat itu ke kantor rentenir. Ia menandatangani perjanjian hutang dengan bunga yang sangat tinggi, membutakan matanya dari risiko demi harapan palsu. Uang cair hari itu juga,
dan detik itu juga Fandi mentransfer semuanya ke rekening investasi Riko. Malam harinya, suasana di rumah Fandi semakin panas. Tagihan kartu kredit Luna datang lewat pos dan jumlahnya membengkak hingga ratusan juta rupiah. Fandi yang sudah stres berat meledak marahnya. Ia melempar surat tagihan itu ke wajah Luna. Fandi memaki Luna sebagai wanita boros yang tidak punya otak, yang bisanya hanya menghabiskan uang suami tanpa tahu betapa sulitnya mencari uang. Luna yang tidak terima dimaki, balik menyerang. Ia mengungkit-ungkit bahwa Fandi yang dulu menjanjikannya kemewahan. Luna berteriak bahwa ia menyesal menikah dengan Fandi jika akhirnya harus hidup susah dan dikejar penagih utang. Ibu Sukma yang mendengar pertengkaran itu mencoba membela Luna. Namun Fandi yang sudah hilang kesabaran membentak ibunya sendiri. Ia menyuruh ibunya diam dan berhenti menuntut macam-macam. Rumah yang dulu mereka anggap surga kini berubah menjadi neraka. Di tengah kekacauan rumah tangganya, Fandi mencoba mencari pelarian. Ia mulai sering pulang larut malam, mabuk-mabukan di bar murahan karena kartu kreditnya sudah over limit. Sementara itu, Luna juga mulai bertingkah aneh. Karena Fandi tidak lagi memberinya uang belanja yang cukup, Luna mulai diam-diam menjalin komunikasi dengan mantan pacarnya yang juga seorang pengusaha. Luna sering pergi dengan alasan arisan atau ke salon, padahal ia sedang bertemu laki-laki lain untuk meminta uang jajan. Amira mengetahui semua ini. Lukman mengirimkan foto-foto pertemuan rahasia Luna dengan pria lain itu ke meja kerja Amira. Amira melihat foto-foto itu tanpa ekspresi. Ia tidak merasa kasihan pada Fandi. Bagi Amira, ini adalah karma yang adil. Fandi mengkhianati istri yang tulus demi wanita pesolek, dan sekarang wanita pesolek itu mengkhianatinya demi uang. Lingkaran setan itu bekerja dengan sempurna. 1 minggu berlalu, Fandi mencoba menghubungi Riko untuk menanyakan perkembangan investasinya. Namun nomor ponsel Riko tidak aktif. Pesan WhatsApp hanya centang 1. Fandi mulai panik. Ia pergi ke kantor Riko, namun yang ia temukan hanyalah ruko kosong dengan tulisan, disewakan. Lutut Fandi lemas seketika. Ia bertanya pada satpam ruko sebelah, dan satpam itu berkata bahwa penyewa sebelumnya sudah pindah 3 hari yang lalu secara mendadak. Dunia Fandi runtuh. Uang hasil gadai rumah hilang, hutang di rentenir mulai berjalan bunganya, dan tagihan kartu kredit Luna sudah jatuh tempo. Fandi berdiri di pinggir jalan yang ramai, merasa sepi dan sendirian. Ia ingin berteriak, tapi suaranya hilang ditelan bising klakson kendaraan. Ia sadar ia telah masuk ke dalam lubang yang ia gali sendiri. Namun ia tidak tahu bahwa lubang itu masih jauh lebih dalam dari yang ia bayangkan. Di kejauhan, dari balik kaca jendela gedung pencakar langit, Amira menatap ke bawah, ke arah kota yang sibuk, menunggu saat yang tepat untuk menarik jaring terakhirnya. Pagi itu, langit Jakarta tampak mendung, seolah menjadi pertanda buruk bagi nasib Fandi yang sudah berada di ujung tanduk. Fandi datang ke kantor dengan wajah kusut, mata merah kurang tidur, dan pakaian yang tidak lagi serapi biasanya. Pikirannya kacau balau memikirkan Riko yang membawa lari uangnya dan rentenir yang mulai meneror lewat telepon. Baru saja ia duduk di kursinya, sekretaris direksi datang menghampirinya dengan wajah tegang. Ia meminta Fandi segera menghadap ibu pimpinan di ruang CEO sekarang juga. Jantung Fandi berdegup kencang. Ia berharap ini bukan kabar buruk lagi, atau mungkin ia berharap bisa memohon belas kasihan pada Amira, menggunakan sisa-sisa kenangan masa lalu mereka untuk meminjam uang atau meminta bantuan. Fandi berjalan menyusuri koridor panjang menuju ruangan yang dulu ditempati Pak Wijaya, namun kini menjadi singgasana Amira. Setiap langkah terasa berat seperti ada batu besar yang diikatkan di kakinya. Sesampainya di depan pintu kayu jati yang besar, Fandi menarik napas panjang, mencoba menata wajahnya agar terlihat menyedihkan namun tetap bermartabat. Ia mengetuk pintu dan mendengar suara tegas Amira mempersilakan masuk. Fandi membuka pintu dan melihat pemandangan yang mengintimidasi. Ruangan itu telah diubah total menjadi minimalis modern, dengan dominasi warna abu-abu dan hitam. Amira duduk di kursi kebesarannya membelakangi jendela besar, sehingga siluetnya terlihat kontras dengan cahaya dari luar. Di sudut ruangan, berdiri Lukman dan 2 orang petugas keamanan berbadan tegap. Amira tidak mempersilakan Fandi duduk. Ia membiarkan mantan suaminya itu berdiri kaku di tengah ruangan, seperti pesakitan yang sedang disidang. Tanpa basa-basi, Amira melempar sebuah map tebal ke hadapan Fandi. Map itu meluncur di atas meja marmer yang licin dan berhenti tepat di depan Fandi. Amira memerintahkan Fandi untuk membukanya. Dengan tangan gemetar, Fandi membuka map tersebut. Matanya terbelalak melihat isinya. Itu adalah surat pemecatan dirinya dengan tidak hormat. Alasannya sangat jelas dan fatal. Manipulasi data penjualan dan penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Fandi mencoba membela diri,
berkata bahwa itu semua hanya kesalahpahaman atau praktik umum yang biasa dilakukan manajer lain. Namun Amira memotong pembelaannya dengan dingin. Ia memutar rekaman suara di tabletnya. Itu adalah suara Fandi yang sedang bertransaksi dengan vendor fiktif untuk mendapatkan cashback ilegal beberapa bulan lalu, sebuah praktik kotor yang selama ini Fandi tutup-tutupi. Fandi terbungkam. Ia tidak menyangka Amira memiliki bukti sedetail itu. Amira menatap Fandi dengan tatapan yang menusuk. Ia berkata bahwa perusahaan ini adalah warisan ayahnya yang dibangun dengan keringat dan kejujuran, dan ia tidak akan membiarkan ada parasit seperti Fandi yang menggerogoti dari dalam. Amira menegaskan bahwa Fandi bukan hanya dipecat, tapi juga akan dilaporkan ke polisi jika tidak mengembalikan dana yang telah digelapkan dalam waktu 24 jam. Fandi jatuh berlutut. Pertahanannya runtuh seketika. Harga dirinya sebagai laki-laki hancur lebur di hadapan wanita yang dulu ia ceraikan. Fandi menangis, memohon ampun pada Amira. Ia merangkak mendekati meja, mencoba meraih tangan Amira, namun petugas keamanan segera menahannya. Fandi mulai meracau, mengingatkan Amira tentang pernikahan mereka, tentang janji suci yang pernah mereka ucapkan, berharap Amira masih memiliki sedikit rasa cinta. Ia menceritakan bahwa ia baru saja tertipu investasi bodong, rumahnya terancam disita rentenir, dan istrinya Luna terus menuntut uang. Fandi memohon agar Amira membantunya sekali ini saja. Setidaknya jangan memecatnya agar ia bisa membayar hutang. Mendengar nama Luna disebut, Amira tersenyum sinis. Ia mengambil sebuah amplop coklat lain dari laci mejanya dan melemparkannya ke lantai, tepat di depan wajah Fandi yang sedang berlutut. Amira menyuruh Fandi melihat isi amplop itu agar ia tahu siapa sebenarnya wanita yang ia perjuangkan mati-matian. Fandi memungut amplop itu dan mengeluarkan isinya. Foto-foto Luna sedang berpelukan mesra, masuk ke hotel, dan berciuman dengan pria lain terpampang jelas di sana. Pria itu adalah salah satu pesaing bisnis Fandi. Dunia Fandi gelap seketika. Ia merasa mual. Ternyata selama ia pusing mencari uang untuk memenuhi gaya hidup Luna, istrinya itu justru berselingkuh di belakang punggungnya. Amira berdiri dari kursinya, berjalan perlahan mendekati Fandi. Suara langkah sepatunya terdengar mengerikan di telinga Fandi. Amira menatap Fandi yang hancur dengan tatapan datar, tanpa emosi, seperti melihat sampah yang harus dibersihkan. Amira berkata dengan suara rendah namun tajam, bahwa inilah harga yang harus dibayar Fandi atas kesombongan dan pengkhianatannya. Amira mengingatkan Fandi pada malam pengusiran itu, saat Fandi melemparnya keluar tanpa uang sepeser pun. Kini roda berputar. Amira tidak akan melempar Fandi keluar, tapi Fandi sendiri yang telah menghancurkan hidupnya. Amira memberitahu satu fakta terakhir yang membuat Fandi syok berat. Rentenir tempat Fandi menggadaikan sertifikat rumah adalah bagian dari jaringan bisnis yang baru saja diakuisisi oleh grup perusahaan Amira. Jadi secara teknis, Fandi berhutang pada Amira, dan sertifikat bangunan rumah itu kini ada di tangan Amira. Fandi menatap Amira dengan pandangan kosong, tidak percaya betapa sempurna jebakan yang menjeratnya. Ia telah kehilangan pekerjaan, ditipu teman, dikhianati istri, dan kini rumahnya pun akan jatuh ke tangan mantan istrinya. Amira kembali ke kursinya dan memberikan isyarat pada petugas keamanan. Dua petugas itu segera menyeret Fandi berdiri. Fandi yang lemas pasrah saja saat diseret keluar ruangan. Sebelum pintu tertutup, ia mendengar suara Amira yang dingin mengucapkan selamat tinggal. Fandi dilempar keluar dari gedung kantor. Barang-barang pribadinya dalam kotak kardus dilempar menyusul kemudian. Ia berdiri di trotoar di bawah gerimis yang mulai turun, persis seperti nasib Amira dulu. Fandi pulang ke rumah dengan keadaan seperti mayat hidup. Namun penderitaannya belum berakhir. Di depan rumah mewahnya, sudah ada truk pengangkut barang dan beberapa orang berbadan kekar yang sedang mengangkut sofa dan televisi keluar. Luna dan Ibu Sukma sedang berteriak-teriak histeris mencoba menghalangi orang-orang itu, namun mereka didorong minggir. Ternyata pihak leasing mobil dan penagih kartu kredit datang bersamaan untuk menyita aset karena Fandi gagal bayar. Luna yang melihat Fandi datang langsung berlari menyerangnya, memukul dada Fandi, menyalahkannya karena menjadi suami yang tidak becus. Fandi yang sudah tahu perselingkuhan Luna, tidak tinggal diam. Ia menampar Luna dengan keras hingga wanita itu terjatuh. Fandi melemparkan foto-foto perselingkuhan itu ke wajah Luna. Ibu Sukma menjerit histeris melihat kekacauan itu. Hari itu, rumah mewah yang mereka banggakan menjadi saksi bisu kehancuran total keluarga kecil itu. Luna menangis meraung-raung bukan karena menyesal, tapi karena ketahuan. Ibu Sukma pingsan karena syok melihat perabotan kesayangannya diangkut orang. Dan Fandi duduk di teras yang kotor, menatap kosong ke arah gerbang yang terbuka, menyadari bahwa ia tidak memiliki apa-apa lagi di dunia ini. Ia sendirian, miskin, dan penuh dosa. Karma telah datang menjemputnya dengan cara yang paling menyakitkan,
dan tidak ada tempat baginya untuk lari. Siang itu, langit Jakarta yang semula mendung akhirnya tumpah ruah. Hujan turun dengan intensitas yang mengerikan, seolah alam semesta sedang bersiap untuk membersihkan sisa-sisa kotoran yang ada di muka bumi. Di perumahan mewah tempat Fandi tinggal, suasana yang biasanya tenang kini berubah menjadi kacau balau. Beberapa truk besar berwarna kuning terparkir melintang di depan gerbang rumah nomor 88, menghalangi jalan. Orang-orang berseragam hitam dengan lambang firma hukum ternama Hilir Mudik mengangkut barang-barang dari dalam rumah. Bukan dengan hati-hati, melainkan dengan ketegasan yang dingin, seolah benda-benda mahal itu tidak lagi memiliki nilai. Lukman berdiri di teras, memegang papan jalan berisi daftar inventaris, mengawasi setiap pergerakan dengan mata elang. Ia memastikan tidak ada satupun aset berharga yang disembunyikan oleh penghuni rumah. Di ruang tengah yang kini sudah setengah kosong, Fandi duduk bersimpuh di lantai marmer yang dingin. Matanya kosong, rambutnya acak-acakan, dan kemejanya kusut. Ia seperti orang yang kehilangan jiwa. Di sudut lain, Luna sedang berteriak-teriak histeris sambil menarik-narik tas koper Louis Vuitton miliknya dari tangan petugas penyita. Luna meronta, memaki, dan menangis, bersikeras bahwa tas-tas itu adalah hak pribadinya. Namun petugas itu dengan tenang menjelaskan bahwa semua barang di rumah ini, termasuk barang pribadi yang dibeli menggunakan uang hasil penggelapan perusahaan atau kartu kredit yang gagal bayar, kini menjadi milik kreditur. Luna menjerit frustrasi ketika koleksi sepatu mahalnya dimasukkan sembarangan ke dalam kotak kardus kotor, bercampur dengan peralatan dapur. Kemewahan yang ia puja selama ini lenyap dalam sekejap mata. Ibu Sukma, yang biasanya tampil angkuh dengan dagu terangkat, kini tampak menyedihkan. Ia duduk di kursi kayu reot satu-satunya yang tersisa, memegangi dadanya yang sesak. Wajahnya pucat pasi tanpa riasan. Ia terus menggumamkan nama Fandi, meminta anaknya melakukan sesuatu. Namun Fandi tidak bergeming. Fandi tahu, tidak ada yang bisa ia lakukan. Surat eksekusi yang dibawa Lukman sangat kuat. Rumah ini berdiri di atas tanah milik Tuan Malik, dan karena Fandi gagal membayar hutang gadai bangunan kepada konsorsium keuangan milik Amira, maka hak guna bangunan itu hangus. Hari ini, detik ini, mereka bukan lagi pemilik rumah mewah ini. Mereka adalah penumpang gelap yang harus diusir paksa. Tiba-tiba, suara sirine mobil polisi meraung-raung dari kejauhan, memecah suara gemuruh hujan. Mobil patroli berhenti tepat di depan gerbang. 2 orang polisi berseragam lengkap turun dan berjalan cepat menuju teras rumah. Luna yang melihat polisi datang langsung berhenti berteriak. Wajahnya berubah menjadi seputih kertas. Ia mencoba mundur, mencari jalan keluar lewat pintu belakang, namun 2 petugas keamanan Amira sudah memblokir jalan. Polisi itu masuk dan menanyakan keberadaan saudari Luna. Dengan gemetar, Luna menjawab. Polisi itu kemudian mengeluarkan surat penangkapan. Ternyata, audit perusahaan yang dilakukan Amira menemukan bukti kuat bahwa Luna bersekongkol dengan bagian pengadaan barang untuk memalsukan kwitansi belanja kantor demi gaya hidup mewahnya. Fandi yang mendengarnya hanya bisa tertawa miris. Istri yang ia banggakan ternyata adalah kriminal yang ikut andil menghancurkan karirnya. Luna menjerit histeris saat borgol besi dingin mengunci pergelangan tangannya. Ia meronta-ronta, memohon pada Fandi untuk menolongnya, lalu beralih memohon pada Ibu Sukma. Namun tidak ada yang bisa menolongnya. Luna diseret keluar rumah di bawah guyuran hujan lebat, ditonton oleh para tetangga yang penasaran dan berbisik-bisik mencemooh. Fandi menatap kepergian Luna dengan tatapan nanar. Tidak ada rasa sedih, hanya rasa muak yang mendalam. Wanita itulah yang membuatnya menceraikan Amira, wanita itulah yang menghabiskan uangnya, dan kini wanita itu pula yang mempermalukannya hingga ke dasar jurang. Setelah Luna dibawa pergi, Lukman menghampiri Fandi dan Ibu Sukma. Dengan nada sopan namun tegas, Lukman memberitahu bahwa waktu pengosongan rumah sudah habis. Mereka harus keluar sekarang juga, atau petugas akan menyeret mereka. Fandi bangkit dengan tertatih-tatih. Ia memapah ibunya yang lemas. Mereka berjalan keluar pintu utama dengan hanya membawa pakaian yang melekat di badan. Tidak ada koper, tidak ada dompet, tidak ada kendaraan. Di halaman depan, hujan turun semakin deras, membasahi tubuh mereka dalam hitungan detik. Fandi merasakan dingin yang menusuk tulang, mengingatkannya pada malam jahanam saat ia mengusir Amira. Rasa dejavu itu menghantam dadanya dengan keras. Saat mereka sampai di dekat gerbang pagar, sebuah mobil sedan hitam mewah perlahan masuk ke pekarangan. Kaca jendela belakang mobil itu turun perlahan. Di sana, duduk Amira dengan wajah tenang, menatap lurus ke arah Fandi dan Ibu Sukma yang basah kuyup seperti tikus got. Fandi yang melihat Amira langsung melepaskan pegangan pada ibunya dan berlari mendekati mobil. Ia jatuh berlutut di aspal yang basah dan berlumpur,
tepat di samping pintu mobil Amira. Ia menangis meraung-raung, mengabaikan harga dirinya yang sudah hancur lebur. Fandi memohon ampun, ia bersujud mencium ban mobil Amira, meminta belas kasihan. Ia berkata bahwa ia rela menjadi sopir, tukang kebun, atau pembantu di rumah ini asalkan ia dan ibunya tidak diusir ke jalanan. Ibu Sukma yang melihat itu ikut menyeret kakinya mendekat. Wanita tua itu menangis, menyebut-nyebut bahwa Amira dulu adalah menantu kesayangannya, memanipulasi kenangan masa lalu, berharap hati Amira luluh. Ibu Sukma berkata bahwa ia sudah tua dan sakit-sakitan. Tegas sekali Amira membiarkan mertuanya kehujanan. Amira menatap pemandangan menyedihkan di hadapannya tanpa berkedip. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, tapi juga tidak ada belas kasihan. Ia teringat bagaimana Ibu Sukma menyemprotnya dengan air selang saat ia diusir dulu. Ia teringat bagaimana Fandi melempar dompet ayahnya ke genangan air. Amira membuka pintu mobil dan turun. Seorang pengawal segera memayunginya. Amira berdiri tegak, bersih, dan kering. Kontras sekali dengan Fandi dan ibunya yang kotor berlumpur. Amira menatap mata Fandi dalam-dalam. Ia berkata dengan suara yang datar namun menusuk, mengingatkan Fandi pada ucapannya sendiri setahun yang lalu, bahwa ia tidak menerima sampah di halamannya. Amira kemudian beralih menatap Ibu Sukma. Ia berkata bahwa seorang ibu seharusnya mengajarkan anaknya untuk bersyukur, bukan serakah. Amira menegaskan bahwa ia bukan lagi menantu keluarga ini. Hubungan mereka sudah putus saat palu hakim diketuk, dan saat koper Amira dilempar keluar. Amira merogoh tasnya, mengambil 2 lembar uang pecahan Rp50.000. Ia menjatuhkan uang itu ke genangan air di depan lutut Fandi, persis seperti remah-remah yang dulu mereka berikan padanya. Amira berkata itu adalah ongkos untuk naik angkot, karena ia masih berbaik hati tidak membiarkan mereka jalan kaki. Setelah itu, Amira berbalik badan, masuk kembali ke mobilnya, dan memerintahkan sopir untuk menutup gerbang. Pagar besi otomatis yang tinggi itu perlahan menutup, memisahkan dunia Amira yang hangat dan Fandi yang dingin. Fandi berteriak memanggil nama Amira sampai suaranya habis. Tapi pagar itu tertutup rapat, mengunci nasibnya di jalanan yang kejam. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup Fandi. Ia dan ibunya berteduh di emperan toko yang sudah tutup, menggigil kedinginan dengan perut lapar. Ibu Sukma terus menangis menyalahkan Fandi, sementara Fandi hanya diam menatap hujan. Ia baru sadar, inilah rasanya dibuang. Inilah rasanya tidak dianggap manusia. Bedanya, dulu Amira masih punya Tuhan dan doa ayahnya yang melindunginya. Sedangkan Fandi, ia tidak punya siapa-siapa. Teman-temannya menjauh, istrinya dipenjara, dan hartanya musnah. Ia benar-benar sendirian menanggung karma yang ia tanam sendiri dengan begitu sempurna. 1 tahun telah berlalu sejak peristiwa pengusiran yang menggemparkan itu. Kota Jakarta tetap sibuk dengan hiruk-pikuknya. Namun kehidupan para tokoh dalam drama kehidupan ini telah berubah 180 derajat. Di sebuah kawasan kumuh di pinggiran kota, di antara ganggang sempit yang becek dan bau, terlihat seorang pria kurus dengan pakaian lusuh sedang mengaduk-aduk tumpukan kardus bekas. Pria itu adalah Fandi. Wajahnya yang dulu tampan dan terawat kini terlihat tua, kusam, dan dipenuhi guratan penyesalan. Rambutnya mulai memutih dan jarang dicuci. Fandi kini bekerja serabutan sebagai pemulung. Setiap hari ia berkeliling mengumpulkan botol plastik demi menukar beberapa ribu rupiah untuk membeli nasi bungkus. Fandi tinggal di sebuah peta kontrakan sempit yang pengap bersama ibunya. Kondisi Ibu Sukma sangat memprihatinkan. Wanita yang dulu sombong dan gila harta itu, kini lumpuh sebagian akibat stroke ringan yang menyerangnya beberapa bulan setelah mereka diusir. Setiap hari, Ibu Sukma hanya bisa berbaring di kasur tipis yang apek, menatap langit-langit kamar yang bocor sambil meneteskan air mata. Mulutnya yang dulu tajam menghina orang, kini sulit digerakkan untuk bicara. Dalam diamnya, Ibu Sukma sering merenung, membayangkan betapa nyamannya jika ia masih memiliki menantu seperti Amira yang tulus merawatnya. Namun penyesalan itu tidak ada gunanya. Nasi sudah menjadi bubur basi. Mereka hidup dari belas kasihan tetangga yang kadang memberi makanan sisa. Fandi menjalani hari-harinya dengan kepala tertunduk, malu bertemu orang yang mungkin mengenalinya. Sementara itu, nasib Luna tidak kalah tragis. Di balik jeruji besi penjara wanita, Luna menjalani masa hukumannya atas kasus penggelapan dana dan penipuan. Kehidupan penjara yang keras telah merenggut kecantikannya. Wajahnya kusam tanpa perawatan, kulitnya kasar, dan tubuhnya kurus kering. Mantan pacar atau teman-teman sosialitanya tidak ada satupun yang datang menjenguk. Ia sendirian, dikucilkan, dan sering menjadi bahan perpeloncoan narapidana lain yang membenci sikap angkuhnya. Luna sering menangis di pojok sel, meratapi kebodohannya yang menyia-nyiakan hidup demi kemewahan semu. Ia sadar,
Kecantikan dan barang mewah tidak bisa menyelamatkannya dari dinginnya lantai penjara. Sangat kontras dengan nasib para antagonis, kehidupan Amira bersinar terang seperti matahari pagi. Amira kini dikenal sebagai salah satu pengusaha wanita paling berpengaruh di negeri ini. Di bawah tangan dinginnya, perusahaan warisan Tuan Malik berkembang pesat. Namun Amira tidak menjadikan kekayaan sebagai tujuan akhir. Ia mendirikan sebuah yayasan besar bernama Yayasan Malik Mulia, yang berfokus membantu wanita-wanita korban perceraian dan kekerasan rumah tangga agar bisa mandiri secara ekonomi. Amira ingin memastikan tidak ada lagi wanita yang merasakan kepedihan dan ketidakberdayaan seperti yang pernah ia alami. Ia memberikan pelatihan, modal usaha, dan pendampingan hukum gratis bagi mereka yang membutuhkan. Sore itu, Amira sedang duduk santai di taman belakang rumahnya yang asri. Rumah ini bukanlah rumah bekas Fandi yang penuh kenangan buruk. Rumah itu sudah ia ratakan dengan tanah dan dijadikan taman kota untuk umum. Amira membeli sebuah villa dengan halaman luas yang dipenuhi bunga-bunga kesukaan almarhum ayahnya. Ia duduk di kursi taman sambil menyesap teh hangat, menikmati semilir angin sore yang menyejukkan. Di tangannya, ia memegang sebuah bingkai foto kecil berisi potret Tuan Malik yang sedang tersenyum. Wajah Amira terlihat sangat damai. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi amarah. Balas dendam terbaik baginya bukanlah melihat musuhnya menderita, melainkan melihat dirinya sendiri bahagia dan bermanfaat bagi orang lain. Penderitaan Fandi dan yang lainnya hanyalah konsekuensi alamiah dari perbuatan mereka sendiri, bukan lagi urusan Amira. Lukman datang menghampiri dengan membawa beberapa berkas ringan. Hubungan mereka berdua semakin dekat, bukan hanya sebagai rekan kerja, tapi sebagai sahabat yang saling mendukung. Ada isyarat halus bahwa mungkin di masa depan, Lukman akan menjadi pendamping hidup yang sepadan bagi Amira, sosok yang menghargainya karena kepribadiannya, bukan hartanya. Namun Amira tidak terburu-buru. Ia menikmati kebebasannya, kemandiriannya, dan ketenangannya saat ini. Ia merasa utuh sebagai seorang wanita. Ia menoleh ke arah Lukman dan tersenyum, senyum yang tulus dan lepas, tanpa beban sedikitpun. Dalam keheningan yang nyaman itu, Amira teringat masa lalunya sejenak. Ia teringat hujan deras malam itu, teringat dinginnya lantai ban, dan teringat kartu hitam yang mengubah hidupnya. Ia bersyukur pada Tuhan atas ujian yang diberikannya. Tanpa rasa sakit dikhianati Fandi, mungkin Amira tidak akan pernah menemukan kekuatan raksasa yang tertidur dalam dirinya. Tanpa diusir, mungkin ia tidak akan pernah belajar berdiri di atas kaki sendiri. Semua rasa sakit itu adalah pupuk yang membuatnya tumbuh menjadi pohon yang kuat dan rindang. Matahari mulai terbenam, menyemburatkan warna jingga keemasan di langit. Amira meletakkan foto ayahnya di meja, lalu memejamkan mata sejenak, menghirup udara segar dalam-dalam. Di kejauhan, suara adzan maghrib berkumandang merdu. Amira membuka matanya, menatap langit yang indah. Ia berbisik pelan, "Terima kasih, Ayah. Amira sudah bahagia sekarang. Tugas Ayah sudah selesai." Dengan hati yang ringan, Amira bangkit dari kursinya, melangkah masuk ke dalam rumah yang hangat dan penuh berkah, meninggalkan semua bayang-bayang kelam di belakang punggungnya selamanya. Cerita hidupnya yang baru, yang penuh harapan dan kebaikan, baru saja dimulai. Dan di luar sana, keadilan semesta telah bekerja dengan caranya yang sempurna, menempatkan setiap orang tepat di tempat yang pantas mereka dapatkan.